Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Syifa Zahra dan teman saya. Nama saya Maulida Alfi Syahrani. Kami akan merepresentasikan menerapkan nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan. Pengertian Islam. Islam adalah agama yang terakhir dan sempurna. Terakhir karena setelah Islam ditetapkan, Allah tidak menurunkan lagi agama baru. Sempurna dilihat dari cakupan yang pertama keberlakuannya, yaitu universal dan sepanjang masa. Kedua, kandungan ajaran atau dari hidup pribadi sampai global, dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, keseimbangan atau tawazun, yaitu antara dunia akhirat. Dunia sebagai lahan untuk menanam dan akhirat tempat menikmatan hasil tanaman. Yang kedua, antara individu dan sosial, sederhana dan rasional. Islam sebagai pedoman dan arahan hidup manusia, termasuk pedoman dalam mencari, mendalami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang diterima secara sistematis, logis dengan menggunakan metode tertentu untuk mendapatkannya, bersifat lebih spesifik akan sebuah pengetahuan. Pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima yalamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam bahasa Inggris, ilmu biasanya dipadankan dengan kata science, sedangkan pengetahuan dengan knowledge. Persamaan ilmu dan pengetahuan adalah hal-hal yang sama dipelajari dan bermanfaat bagi kehidupan sesuai pembidangnya. Sama-sama hal yang dengan rasa keingintahuannya layak dikaji dan diteliti. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan sebagai modal awal dengan sifat umum dan sekedar informasi. Lalu ilmu mempelajari dengan sistematis berbagai metode, spesifik dan logis, hingga mengkhususkan dan menindaklanjuti pengetahuan tersebut menjadi sebuah ilmu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat di atas mendorong umat Islam untuk pandai membaca, berpikir, dan berkreasi. Semakin banyak membaca, semakin banyak manfaat yang diperoleh. Ilmu akan bertambah, bahasa makin baik, dan wawasan makin luas. Bacalah alam ini, bacalah Al-Quran ini. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan sebagaimana yang dicerminkan dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu besar perhatian Islam terhadap ilmu pengetahuan, sehingga setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sabda Nabi, yaitu mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Adapun macam-macam ilmu yang lahir, yang pertama filsafat, contohnya mempelajari suatu kebenaran secara mendalam, mendasar, menyeluruh, dan spekulatif. Yang kedua ada eksakta, contohnya mempelajari tentang alam, keadaan, hewan, langit, dan lain-lain. Yang ketiga ada sosial, contohnya mempelajari tentang manusia, hukum, ekonomi, politik, dan lain-lain. Yang kelima ada humaniora, contohnya mempelajari sastra-sastra dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan sesuatu yang dikatakan ilmu bila ada objek yang spesifik, disusun secara sistematis, mempunyai metode sendiri, dan ada tujuannya. Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran bagaikan miniatur alam raya yang memuat segala disiplin ilmu. Al-Quran merupakan karya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung dan bacaan mulia, serta dapat dituntut kebenarannya oleh siapa saja, sekalipun akan menghadapi tantangan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin canggih, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Ibrahim ayat 1, yaitu Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepada kamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji.
Semua ilmu berasal dari Allah, namun juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama qauliyah, Al-Quran dan hadis. Bentuknya berupa wahyu yang disampaikan secara berstruktur karena tidak langsung disampaikan oleh Tuhan kepada seluruh manusia, tetapi melalui perantara malaikat kepada Rasulnya untuk kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang kedua ada kauniyah, alam semesta dan manusia. Bentuknya berupa ilham yang disampaikan kepada manusia secara mandiri dengan syarat ia mau mengadakan pengamatan dan penalaran kepada ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di alam sehingga ia dapat menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana sabda Rasul, jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka itu pun harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka itu pun harus dengan ilmu. Hadis riwayat Tabrani. Klasifikasi ilmu menurut ulama Islam. Syekh Waliullah mengklasifikasikan ilmu menjadi 3, yaitu al-manqulat adalah semua ilmu-ilmu agama yang disimpulkan dari atau mengacu kepada tafsir, usul al-tafsir, hadis, dan al-hadis. Yang kedua ada al-muqalat adalah sebuah ilmu di mana akal pikiran memegang peranan penting. Yang ketiga ada al-maksyufat, adalah ilmu yang diterima langsung dari sumber ilahi tanpa keterlibatan indera maupun pikiran spekulatif. Sementara itu, Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengklasifikasikan ilmu dalam 2 kelompok, yaitu yang pertama ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Kemudian beliau menyatakan pengertian ilmu-ilmu tersebut sebagai berikut. Ilmu fardu ain, ilmu tentang cara amal perbuatan yang wajib, maka orang yang mengetahui ilmu yang wajib dan waktu wajibnya, berartilah dia sudah mengetahui ilmu fardu ain. 1979-82. Ilmu fardu kifayah ialah tiap-tiap ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi. 1979-84. Lebih jauh, Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang termasuk ilmu fardu ain ialah ilmu agama dengan segala cabangnya, seperti yang tercakup dalam rukun Islam. Sementara itu, yang termasuk dalam ilmu yang menuntutnya fardu kifayah antara lain ilmu kedokteran, ilmu berhitung untuk jual beli, ilmu pertanian, ilmu politik, bahkan ilmu menjahit, yang pada dasarnya ilmu-ilmu yang dapat membantu dan penting bagi usaha untuk menegakkan urusan dunia. Kedua ilmu tersebut saling menguatkan satu sama lain. Kauniyah merupakan bukti yang mendukung kebenaran kauliyah. Sebaliknya, kauliyah merupakan petunjuk untuk menemukan fakta empiris kauniyah. Akhirnya, dengan mempelajari kauliyah, maka pengenalan seseorang kepada penciptanya akan menjadi tepat dan akurat. Dan dengan mempelajari kauniyah, maka pengenalan seseorang terhadap Allah akan menjadi meluas dan mendalam. Dengan berpegang kepada kedua bentuk ilmu itulah, maka manusia akan dapat menjalankan tugas dan kewajibannya di muka bumi ini sehingga akan tercapai kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan bahasa lain, syarat ilmu atau pengetahuan itu menjadi ilmiah kalau yang pertama logis, yang kedua objektif, yang ketiga sistematis, yang keempat andal, yang kelima dirancang, dan yang keenam kumulatif. Pentingnya memiliki ilmu yang lain, membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan martabat manusia, kunci utama keberhasilan dan kebahagiaan, dan yang terakhir dapat menjalankan tugas sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Kedudukan ilmu. Yang pertama ganjaran yang besar, yang kedua menghidupkan hal yang mati, yang ketiga wajib dipelajari, yang keempat meningkatkan derajat, dan yang kelima membedakan hak dan batil. Manfaat orang berilmu. Yang pertama dimuliakan oleh Allah, diterima amal ibadahnya, menyadari keesaan Allah, berguna bagi kehidupan dunia, memperbaiki kualitas hidup, memperbaiki dan mendekatkan diri kepada Allah. Keutamaan orang yang berilmu.
Ada 3, yaitu yang pertama dimudahkan jalannya menuju surga, yang kedua memiliki rasa takut yang lebih kepada Allah, dan yang ketiga diberi kebaikan dan karunia oleh Allah. Tugas orang berilmu. Dalam kitab Talibul Ilm Baina Amanatit Tahammul wa Masuliyatil Ada disebutkan bahwa orang yang berilmu mempunyai 2 tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab untuk mengamalkan, dan kedua, tanggung jawab untuk menyampaikan atau mengajarkan. Sahabat Ibn Mas'ud berkata, orang yang belajar suatu ilmu kemudian tidak mengamalkannya, maka ilmu tersebut tidak akan bertambah, kecuali kesombongan. Imam Syafi'i berkata, ilmu bukanlah sesuatu yang dihafal, akan tetapi ilmu itu sesuatu yang bermanfaat. Adapun tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu, Muhammad bin Al-Fad berkata, hilangnya ajaran agama Islam di tangan 4 golongan manusia. Yang pertama golongan yang tidak mengamalkan ilmu yang ia ketahui, yang kedua golongan yang mengamalkan terhadap sesuatu yang tidak ia ketahui, yang ketiga golongan orang yang tak tahu dan tidak bisa mengamalkan, dan yang keempat golongan yang mencegah orang lain mendapatkan ilmu. Kewajiban menuntut ilmu. Secara tersirat dalam wahyu pertama, Quran Surat Al-Alaq 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah mencapaikan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengejar manusia dengan perantara kalam. Dia mengejar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulannya, ilmu bisa diperoleh dari berbagai sumber dan berbagai cara, sebagaimana yang telah dinyatakan sumber-sumber ilmu menurut Islam. Walau bagaimanapun, konsep budaya ilmu di dalam Islam menitik beratkan soal amalan membaca. Melalui pembacaan, kita dapat memperoleh informasi-informasi tambahan yang belum pernah kita terima atau dengar. Sekian dari presentasi kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.